Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, di minggu ketiga dari mata kuliah Arsitektur Tangga Bencana kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang kebencanaan. Ada dua hal yang akan saya bicarakan pada hari ini, yaitu hazard dan juga kerentanan atau vulnerability. Nah, seperti yang kita sepakati di RPS, jadi di sub CPMK minggu ketiga sampai keempat ini, nanti teman-teman akan mampu mendiskusikan dan menguraikan konsep hazard, kerentanan, dan kapasitas bencana dalam mengidentifikasi kebencanaan secara kontekstual dengan benar. Nah, dalam 2 minggu ini bahasan kita ada 4. Ini yang pertama adalah hazard, ada natural dan man-made disaster. Kemudian yang kedua ada kerentanan atau vulnerability. Yang ketiga adalah kapasitas atau capacity to contain or respond. Kemudian yang keempat adalah analisis bencana, yaitu disaster risk management. Nah, ini nanti akan teman-teman pelajari dalam 2 minggu ke depan, termasuk dari minggu ini ya, seperti itu. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang hazard atau bahaya. Dan ini berdasarkan beberapa peraturan dari BNPB dan juga beberapa keilmuan ya. Jadi ada dari geofisika, kemudian dari geologi dan juga perencanaan wilayah kota. Seperti itu. Nah, sebenarnya apa sih hazard itu? Nah, bahaya atau hazard itu adalah suatu kejadian yang mempunyai potensi untuk menyebabkan terjadinya kecelakaan, cedera, kehilangan nyawa, atau kehilangan harta benda. Nah, apakah hazard ini kemudian sama dengan bencana? Nah, ini ada dua hal yang berbeda ya. Jadi, bahaya ini bisa menimbulkan bencana atau tidak. Gitu. Jadi, bahaya yang dianggap sebuah bencana itu apabila dia sudah menimbulkan korban dan kerugian. Gitu. Ya, secara definisinya berarti tidak semua bahaya itu bencana, seperti itu. Bahaya itu dianggap sebuah bencana atau disaster apabila telah menimbulkan korban dan kerugian. Nah, ini yang perlu kita pahami ya. Jadi, walaupun hazard ataupun bahaya itu bisa dari sumber yang macam-macam ya. Jadi hidrologi, oseano, seismik, neotektonik, dan semuanya biasanya sama-sama merusak gitu. Nah, ada dua tipe hazard atau dua tipe bahaya gitu ya. Yang pertama adalah natural hazard atau biasanya yang ditimbulkan oleh alam gitu. Jadi biasanya bersifat geofisik, atmosferik atau hidrologi yang memiliki potensi untuk menciptakan kerugian gitu ya. Nah, biasanya sih kalau kita bilang natural hazard itu adalah sesuatu hal yang enggak umum gitu atau sangat-sangat ekstrim gitu. Misalkan eh, badai tropis, kemudian banjir dan lain sebagainya gitu. Nah, makanya itu kita perlu untuk mengakses dari bahaya-bahaya ini tadi untuk menghitung probabilitasnya, kira-kira frekuensinya seperti apa, terus kemudian polanya bagaimana, terus kemudian konsekuensi dari hadirnya natural hazard ini nanti seperti apa gitu. Nah, karena tadi sudah saya bilang bahwa natural hazard itu adalah fenomena fisik yang berulang ya. Jadi kalau berulang berarti dia itu bisa dicari polanya. Nah, ini yang penting dan ini menjadi dasar dari BNPB dan juga beberapa instansi untuk membuat persiapan ya terkait dengan juga mitigasi, kemudian pra bencananya seperti apa sampai ke post bencana gitu. Nah, natural hazard ini kalau menurut IFRC itu ada beberapa, bisa dari geofisik ya, jadi seperti dari bumi ya, jadi kayak gempa bumi, kemudian landslide dan juga aktivitas dari gunung berapi. Kemudian ada juga yang dari hidrologi, jadi seperti pergerakan air ya, seperti banjir, kemudian avalanches juga gitu. Nah, kalau secara climate itu juga biasanya lebih banyak kayak kekeringan gitu-gitu. Jadi banyak hal ya sebenarnya kalau natural hazard itu kalau kita pilah-pilah. Secara meteorological juga ada. Jadi seperti
badai gitu kan, terus kemudian angin puting beliung dan lain sebagainya. Kemudian juga ada yang secara biological. Jadi misalkan epidemik ya, kalau dulu mungkin teman-teman pernah jamanin flu burung atau seperti apa. Nah, kita juga nggak tahu nih kalau misalkan sekarang kayak COVID-19 ini dia apakah natural hazard atau satunya. Nah, satunya ini adalah man-made and technological hazard. Jadi misalkan contohnya kayak nuklir gitu. Nah, ini yang biasanya disebabkan oleh manusia ini sendiri dan biasanya terjadi di dekat permukiman seperti itu. Jadi nggak hanya kita bicara tinggi-tinggi ya, nggak hanya tentang nuklir atau apa gitu, tapi sebenarnya kayak uh, tabrakan gitu kan, terus habis gitu apa kecelakaan tunggal dan lain sebagainya, bahkan sampai ke environmental degradation dan polusi itu juga sebab dari manusia dan perkembangan teknologi ya kalau dikumpulkan. Nah, kalau hazard itu adalah natural dan nggak bisa dihindarin gitu, tapi bencana itu enggak. Jadi bencana itu bisa. Bencana itu tidak natural dan bisa dihindari. Ini yang perlu kita pahami bersama. Nah, kemudian ada juga resiko dan perspektif manusia gitu. Biasanya kalau kita bilang resiko, kita bilang bencana gitu ya, terus uh, selalu pikiran kita tuh objektifnya tuh oh itu pasti ngerusak gitu. Nah, persepsi-persepsi ini ada beberapa tipe orang ya. Kalau mungkin kemarin kita bahas, mungkin yang dulu kemarin kata Rian itu ada yang biosentris atau antroposentris. Padahal sebetulnya ada lebih banyak lagi perspektif soal itu. Jadi kita nggak bisa memilih gitu. Nah, salah satu contohnya ini nanti yang akan saya sampaikan itu adalah contoh di Bangladesh. Ya, studi kasus yang pertama ini adalah di Bangladesh. Di Bangladesh itu sebenarnya dia itu kan negara yang terdiri dari banyak sungai ya. Kemudian di dalam sungainya, karena sungainya besar, di dalam sungai itu ada island-island, ada pulau-pulau gitu yang juga dia diokupansi oleh manusia gitu. Jadi dia manusianya itu juga tinggal di tengah-tengah situ gitu. Nah, salah satu jurnal ya, banyak banget sebenarnya jurnal yang bahas ini. Jadi salah satu jurnal itu membahas tentang eh, orang-orang atau masyarakat asli dari Bangladesh ini, utamanya di Brahmaputra River ini, dia tuh udah terbiasa dengan banjir tahunan. Jadi dia menganggap itu adalah part of natural cycles. Jadi yaudah itu udah biasa aja dan aku terima aja gitu. Dan mereka mengembangkan gitu ya, kayak indigenous knowledge gitu, local knowledge, dan strategi untuk gimana sih caranya supaya saya bisa survive ketika banjir tahunan itu datang gitu. Karena secara logika kan gini ya, kalau misalkan kita tuh kan tinggalnya di tengah sungai gitu, berarti otomatis kan kita mau nggak mau pasti kena uh, pasti kena banjir gitu kan. Nah, mereka menganggap bahwa banjir tahunan yang datang itu mungkin selain merugikan mereka dalam satu sisi, tapi juga memberikan manfaat kepada mereka, utamanya pada uh, ladang mereka. Jadi mereka tuh bertani di sana gitu. Nah, kalau kita berpikir dalam perspektif Western engineer, itu kan pasti berpikirnya bahwa banjir ini harus dikontrol gitu, kita harus memproteksi orang-orang yang tinggal di sana supaya nggak kena banjir gitu. Nah, tuh. Nah, persepsi ini akhirnya kemudian mengarah kepada dua diskusi yang tidak kunjung selesai gitu ya. Kita mau melawan gitu ya. Kalau ini di sini hard to solve. Jadi mau melawan banjir atau mau living with floods gitu. Jadi mau mau ya udah mau tinggal aja dengan banjir gitu. Nah, karena kita harus berpikir secara luas ya gitu. Jadi perspektifnya di sini adalah Bangladesh itu bukan negara yang sangat-sangat kaya seperti negara-negara barat gitu ya. Akhirnya mereka akan sangat susah gitu untuk mengimplementasikan hard engineering work untuk secara struktur gitu ya, untuk menghadang banjir itu supaya banjir itu nggak kena ke permukiman mereka gitu loh. Jadi akhirnya mereka memilih untuk pendekatan yang lebih lebih damai gitu ya dengan alam gitu, dengan cara-cara tradisional seperti mereka ini gitu. Jadi kalau udah banjir ya udah diterima, di yes,
diatasi sendiri gitu. Karena secara income pendapatan negara pun mereka nggak bisa untuk membuat yang benar-benar tangguh gitu ya, atau benar-benar menghalau dari banjir itu sendiri gitu. Nah, padahal kalau kita lihat data dari jurnal ini itu menyatakan bahwa sebenarnya kerugiannya sama kebermanfaatannya itu lebih banyak kerugiannya yang dialami oleh masyarakat Bangladesh gitu loh. Jadi kalau secara data itu mereka tuh sebenarnya lebih rugi gitu kalau mau yang pakai cara soft gitu. Tapi mau nggak mau ya gimana lagi gitu. Mereka sampai saat ini belum bisa untuk yang benar-benar sampai apa ya, melawannya sampai yang pakai struktur terus kemudian pakai tanggul dan lain sebagainya gitu. Jadi memang penanganan terkait dengan kebencanaan itu perlu banget untuk melihat aspek lain dari tidak hanya secara struktural gitu ya, nggak hanya secara infrastruktur dan fisik, tapi banyak hal yang perlu dipertimbangkan, terutama juga terkait dengan pendapatan gitu. Nah, untuk yang kedua, saya akan membahas tentang vulnerability. Jadi, kok di vulnerability ini aspek yang namanya kerentanan. Jadi, apa sih sebenarnya kerentanan itu? Nah, kerentanan itu adalah rangkaian kondisi yang menentukan apakah bahaya, ya baik bahaya tadi natural hazard ataupun man-made and technological hazard itu akan menimbulkan bencana atau enggak gitu. Jadi kita nggak bisa bilang kalau api itu eh, bencana gitu, tapi ternyata dia itu jauh dari permukiman warga gitu, atau dia itu ternyata jauh dari anak-anak yang lagi main di situ gitu. Berarti dia hanya bahaya, tapi dia bukan bencana, seperti itu. Nah, kerentanan ini yang akan mengukur kondisi fisik, sosial, dan sikap yang mempengaruhi kemampuan masyarakat itu dalam melakukan ya mulai dari pencegahan, mitigasi, persiapan ketika bencananya seperti apa gitu. Jadi vulnerability ini yang mengukur itu. Gitu. Nah, kalau kerentanan itu biasanya ada 4 aspek. Yang pertama adalah kerentanan sosial, yang kedua adalah kerentanan ekonomi, kemudian kerentanan fisik, dan juga kerentanan lingkungan. Kalau sosial itu biasanya lebih banyak tentang kepadatan penduduk dan kelompok rentan. Nah, kelompok rentan itu macam-macam, jadi bisa jadi jenis kelamin ya, karena memang secara data ketika bencana itu perempuan lebih banyak yang kena. Kenapa? Karena biasanya mereka itu lebih memprioritaskan anak, kemudian keluarganya seperti itu. Kemudian rasio kelompok umur rentan juga, jadi kayak lansia biasanya kan juga nggak mungkin secepat kita larinya gitu kan. Kemudian rasio penduduk miskin dan penduduk disabilitas gitu. Kemudian kerentanan fisik ini biasanya adalah parameternya rumah, fasilitas umum, dan fasilitas kritis. Ya, jadi jumlah nilai rupiah rumah itu dihitung berdasarkan kelas bahaya di area yang terdampak. Ada juga kerentanan ekonomi. Nah, kalau ekonomi ini parameternya adalah lebih ke arah kependapatan dan lahan produktif. Gitu. Kemudian untuk kerentanan lingkungan biasanya lebih banyak tentang iklim dan juga parameter seperti kayak hutan lindung. Kalau misalkan di pesisir itu misalkan mangrove-nya gundul atau enggak gitu. Nah, lebih banyak ke arah seperti itu. Nah, ini adalah kerentanan sosial ya. Jadi ini cara menghitungnya. Nah, teman-teman nggak perlu terlalu detail untuk menghitung ya, karena memang ini bukan bidangnya teman-teman. Jadi ini lebih banyak nanti akan dibahas oleh teman-teman di geofisika dan juga PWK gitu. Cuman kita perlu tahu gitu, karena kita nanti kan akan mendesain yang luarannya itu, walaupun luarannya secara arsitektur, tapi kita harus paham dulu uh, di dalam kebencanaan itu ada faktor-faktor dan parameter apa sih yang perlu kita perhatikan gitu. Nah, salah satunya adalah cara scoring kerentanan sosial gitu. Jadi ada parameternya ya, ada kepadatan penduduk, terus kemudian kelompok rentannya itu jadi jenis kelamin, umur, penduduk miskin, dan juga uh, disabilitas. Nah, ini scoringnya bisa kita scoring jadi 3, jadi ada rendah, sedang, dan juga tinggi. Nah, ini biasanya kita pakai datanya adalah kalau di PWK itu adalah data-data demografi. Nah, ini untuk kerentanan sosial. Kemudian untuk kerentanan fisik itu biasanya parameternya dari fasilitas-fasilitas
rumah ya, rumah juga fasilitas umum, fasilitas kritis juga kesehatan seperti itu. Jadi dilihat distribusi spasialnya pada area-area tersebut. Jadi ada juga yang mungkin kelasnya rendah, sedang dan juga tinggi, ada juga yang mungkin secara bahaya ya, misalkan jadi bahaya itu bisa tinggi, nggak apa-apa, tapi kalau ternyata kapasitasnya juga tinggi, dia juga nanti disaster atau bencana yang ditimbulkan itu juga bisa rendah gitu. Nah, nanti di minggu depan nanti teman-teman kita akan lebih banyak bahas tentang analisis resiko. Jadi, gimana kalau resikonya besar itu karena apa aja sih poinnya gitu. Nah, bahaya itu kan juga bisa diakses ya. Jadi, bahaya itu ada juga yang misalkan tadi saya bilang bahayanya misalkan rendah gitu. Tapi kapasitasnya itu juga rendah gitu. Nah, akhirnya dia nggak bisa menampung, akhirnya jadi disaster seperti itu. Nah, itu disaster tuh memang sangat-sangat tergantung dengan beberapa aspek ini gitu. Nah, parameter ini dianalisis menggunakan metode scoring sesuai dengan Perka BNPB nomor 2 ya. Jadi ada perkanya untuk menghitung atau mengakses bencana atau tidak gitu. Nah, untuk kerentanan lingkungan itu biasanya didefinisikan sebagai fungsi dari keterpaparan lingkungan, sensitivitas dan kapasitas adaptif. Biasanya menggunakan data-data kerentanan ataupun guidance dari IPCC, Intergovernmental Panel Climate Change. Jadi, kerentanan lingkungan itu lebih banyak membahas soal perubahan iklim ya, terutama. Terus juga kalau secara spasial itu biasanya um, seperti ya tadi di pinggir sungai gitu ya, mangrove-nya sesuai dengan standar atau enggak gitu. Jadi kalau misalkan ada tsunami, dia kan akan dihadang dulu sama mangrove itu tadi baru masuk ke permukiman. Nah, seperti itu. Nah, nanti teman-teman minggu depan itu akan lebih banyak membahas soal kapasitas dan juga tabel analisis resiko. Nah, di minggu ke pertemuan kita di minggu ke-7 ke-8 itu nanti teman-teman akan kita coba untuk menggunakan GIS. Jadi karena di sini konteksnya arsitektur tangga bencananya adalah permukiman dan perkotaan, maka kita konteksnya harus kita batasi dari kebencanaan dari sisi tersebut gitu. Tapi nanti kalau teman-teman untuk UAS-nya punya ide yang lain, monggo gitu. Tapi yang nanti kita pelajari di mata kuliah ini lebih dari kacamata permukiman dan perkotaan. Berarti kita ngomongin data spasial, kita ngomongin GIS, kita juga ngomongin uh, mungkin akan sedikit beberapa hal seperti kayak axial maps. Jadi rute orang mitigasi itu seperti apa sih dan apakah kota saya gitu misalkan atau daerah saya tuh kalau misalkan banjir atau ada apa gitu uh, oke nggak orang bisa lari dengan cepat nggak bisa mitigasi sesuai dengan waktu yang ditentukan atau enggak seperti apa. Jadi nanti kita akan coba akses pakai studi analisis ya. Jadi seperti itu. Nah, itu tadi gambaran dari mata kuliah yang hari ini yang akan teman-teman pelajari. Jadi nanti silakan cek juga beberapa materi yang ada di e-learning, terutama juga buku RBI ya dari BNPB itu teman-teman baca dulu. Kemudian minggu depan akan dilanjutkan video ajar juga. Jadi nanti di minggu kelima kita bisa bertemu dan kita bisa berdiskusi. Kira-kira teman-teman yang tidak dimengerti apa dan tidak dipahami seperti apa. Nanti kita akan coba untuk menghitung analisis resiko. Seperti itu. Baik, dari saya seperti itu. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan juga apabila ada yang ditanyakan bisa di kolom chat ataupun di forum diskusi yang ada di e-learning. Saya akhiri dulu. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.